إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, masih dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi yang mereka telah berkata dengan perkataan yang tidak pantas yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pengetahuan dan mengetahui tentang para sahabat ridwanullahi alaihim, akan tapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Sehingga mereka berkata, "Lam nara ahla dinin aqalla hadzan fid dunya wal akhirah minkum." Kami tidaklah mendapati pemeluk-pemeluk agama yang bagiannya sangat sedikit di dunia dan di akhirat. Wala dinan syarran min dinikum, dan tidaklah kami mendapati ada satu agama yang lebih jelek dari agama kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Lebih-lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang Yahudi, maukah kalian saya kabarkan kepada kalian yang lebih jelek dari apa yang telah kalian kira kepada diri-diri kami? Tentu mereka lebih jelek keadaannya, lebih jelek tempat kembalinya dan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang telah kalian sangkakan kepada kami. Man la'anahu Allah, siapa mereka-mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat jelek yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, yang mana mereka lebih pantas untuk mengetahui bahwasanya diri-diri mereka adalah lebih jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang dilaknat oleh Allah, yakni berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Wa ghadiba alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian dari orang-orang Yahudi, bukan seluruh orang-orang Yahudi. Jadi dalam ayat-ayat dan lafaz-lafaz Al-Quranul Karim, setiap lafaznya memiliki makna. Sehingga dalam
sebelumnya disebutkan man la'anahullah, siapa yang dilaknat oleh Allah, siapa yang dimurkai oleh Allah. Sebagian besar mereka, sebagian besar, kecuali yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah bin Salam, seperti Ka'ab al-Ahbar. Setelah Nabi wafat, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebagian besar mereka mendapatkan laknat, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan mereka, sebagian dari mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kera dan sebagai babi. Wa abadat taghut, dan mereka juga adalah penyembah berhala, pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mengenal dakwah tauhid. Mereka mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar sesuai yang termaktub dalam kitab mereka. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60 ini yang berkesesuaian dengan bab yang kita bahas, babun ma jaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul authan, bab bahwasanya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi bahwasanya sebagian dari umat ini akan melakukan kesyirikan, beribadah kepada berhala, yaitu yang berkaitan dengan lafaz wa abadat taghut. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal ini terjadi kepada ahli kitab yang telah mendapatkan kitab dari Allah berupa Taurat dan Injil, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun akan terjadi pula terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka akan menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, walaupun tidak seluruhnya seperti yang kita bahas. Sehingga sebagian dari umat ini mereka akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang ke-60, menjelaskan bahwasanya dengan keberadaan kesyirikan di ahlil kitab, maka umat ini pun tidak ada jaminan bahwasanya mereka akan selamat dari kesyirikan. Bahkan dalam ayat ini sangat jelas sebagian umat ini akan terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang nanti akan pertama kita bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Nanti ditanyakan, apakah mereka orang al-Yahudi dan orang Nasara ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabnya apa? Faman itu disebut dengan al-istifham takriri. Istifham bertanya, akan tapi untuk menegaskan. Begitu orang-orang para sahabat mengatakan, al-Yahud wan Nasara, apakah yang dimaksud oleh engkau ini wahai Rasulullah, orang Yahudi dan Nasara? Maka Rasulullah katakan, faman, siapa maning selain mereka yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan 8 pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Yang pertama,
takrirul khasmi wal ihtijaji alaihi bima la yastati'u inkarahu, mendebat, membantah lawan debat dan memberikan hujjah kepadanya dengan sesuatu yang tidak bisa diingkari. Karena orang-orang Yahudi, mereka meyakini dan mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan bahwasanya sebagian besar dari kaum mereka telah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mendapatkan laknat dari Allah, dan mereka pun telah mengetahui bahwasanya sebagian orang-orang yang telah melakukan tipu daya di hari Sabtu, mereka telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera, dan dalam riwayat yang lain menjadi kera dan babi. Maka apabila mereka mengetahui tentang hal tersebut dan meyakini dengan sebenar-benar keyakinan, kemudian berani mengolok-olok kaum muslimin, padahal kaum muslimin terbebas dari apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi dan para sahabat, maka seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Yahudi, mana yang pantas untuk kalian mengolok-olok kami, padahal kalian telah mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang sangat banyak, atau kalian telah selamat dari hukuman tersebut. Maka mereka tidak bisa membantah apa yang tercantum dalam Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka. Sehingga disebutkan faedah yang pertama, takrirul khasmi, membantah lawan debat dengan memberikan hujjah yang sangat telak sehingga tidak mampu untuk mengingkari apa yang mereka yakini. Yang kedua, ikhtilafun nasi bil manzilati indallah, perbedaan manusia di dalam kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan indallah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian saya kabarkan dengan satu balasan yang sangat jelek yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan ada orang-orang yang mereka mendapatkan balasan yang sangat jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang mendapatkan balasan yang jelek. Jadi jelek dengan sangat jelek itu beda. Dan ada juga yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik. Dengan balasan yang dengannya mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dan kedudukan di surganya disesuaikan dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Karena ketika seorang masuk surga, tidak ada yang mengatakan atau menyatakan bahwasanya dia masuk surga dengan amalan-amalan yang telah dia lakukan. Tidak ada yang bisa membayar untuk masuk surga dengan amalan-amalan yang telah dilakukan. Semuanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kedudukan seseorang di surga ditentukan oleh amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Maka kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tentu dilihat dari bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Imannya kuat ataukah tidak. Imannya bertambah ataukah berkurang. Maka dengannya seseorang akan mendapatkan predikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Makin dia bertakwa kepada Allah, makin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dia memperbanyak bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal ikhlas sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi hamba-hambanya dan dicatat amalannya sebagai catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang akan menemui amalan yang telah dia lakukan di dunia ini. Setiap amalan sekecil apapun, bahkan pelakunya lupa bahwasanya dia telah beramal dengan amal soleh mungkin 15 tahun yang lalu. Dia tersenyum kepada saudaranya dengan senyum yang ikhlas, dan saudaranya bergembira dengan senyuman itu, dia lupa. Wa nasuh, kata Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlupakan, tidak akan terlalaikan sekecil apapun. Lebih-lebih yang besar, baik kejelekan ataupun keburukan, maka seorang akan menemuinya hasil dari apa yang telah dia lakukan pada hari kiamat kelak. Sehingga kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda, tergantung dari ketakwaan, dari tauhid, dari iman yang ada di hatinya, dan ditunjukkan dengan perkataan dan amalan sehari-hari dia. Sehingga Allah katakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang alim itu ada orang alim lagi. Ada terus bertingkat berbeda-beda, dan ini menunjukkan kedudukan yang berbilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih kedudukan seseorang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mereka ada yang diangkat lagi tidak sama posisi para nabi dan para rasul. Kemudian ada ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul yang mana mereka rasul-rasul yang memiliki keteguhan yang luar biasa. Seperti Nabi Nuh, dakwahnya aja 950 tahun. Buyutnya sampai berwasiat kepada wereng apa cicit namanya. Wereng kali ya. Anaknya cicit apa? Iya. Bisa jadi buyut berwasiat kepada anaknya cicit, awas ya jangan sampai beriman kepada Nuh. Hati-hati. 950 tahun generasi berubah. Dan Nabi Nuh alaihi salam itu dakwahnya aja. Dakwahnya 950 tahun tetap bersabar, diolok-olok, tidak ada. Kata Allah, "Fama amana ma'ahu illa qalil." Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Bahkan anaknya tidak beriman. Sampai istrinya tidak beriman. Bersabar dengan godaan, dengan ejekan dari kaumnya. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim luar biasa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang besar, sehingga tidaklah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam kecuali Nabi Ibrahim alaihi salam menyempurnakan perintah Allah tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Rabbnya Nabi Ibrahim menguji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ujian-ujian yang sangat banyak. Ujian untuk hijrah ke negeri Syam, ujian bertemu dengan Namrud, ujian dilemparkan ke api yang menyala-nyala, ujian begitu memiliki buah hati penantian yang sangat lama. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Hajar
dan Ismail alaihi salam di kota yang tidak ada penghuninya dan tidak ada kehidupan. Antum bayangkan, Allah sifati ghairi dzi zara'. Kota Mekah itu tidak ada kehidupan dan tidak berpenghuni. Diperintahkan untuk menaruh istri dan buah hati yang sudah dinanti dalam waktu yang sangat lama, ditinggalkan di lembah tersebut. Taat beliau, taat. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dikasih bekal sedikit, kemudian ditinggal di lembah tersebut. Kemudian apa? Begitu tumbuh besar, ketika harapan-harapan seorang ayah makin besar kepada putranya, disuruh apa? Untuk menyembelih. Ini ujian. Karena Nabi Ibrahim ini kedudukannya beda dengan yang lain. Nabi Ibrahim kekasih Allah. Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim dengan kecemburuan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Ibrahim lebih sayang kepada anaknya atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam dengan diskusi yang sangat lembut dengan putranya, maka mengeksekusi Nabi Ismail alaihi salam dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan yang sangat besar. Begitu juga Nabi Isa, begitu juga Nabi Musa, begitu juga Nabi Isa, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah ulul azmi minar rusul, memiliki kedudukan yang tinggi, lebih tinggi daripada rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain. Dan di antara yang 5 ini ada 2 yang memiliki keistimewaan lebih dari yang lainnya, yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad pun mengatakan, innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Ini kedudukan yang bertingkat, berbeda-beda, tidak sama. Dan di antara 2 ini yang lebih tinggi dari yang lainnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpinnya yang terbaik dari anak manusia, yang di hari kiamat. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan tanpa kesombongan sedikit pun, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, su'u halil yahud alladhi halat bihim hadhihi al-'uqubatu min al-la'ni wal ghadabi wal maskhi wa ibadati at-taghut. Penjelasan tentang jeleknya keadaan orang-orang Yahudi dalam beragama dan dalam semua hal, dalam beragama, dalam bermuamalah. Maka mereka keadaannya sangat jelek sekali, sehingga mereka mendapatkan hukuman-hukuman dengan 4 hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 60 ini. Yang pertama, al-la'an, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi dan menjadi kera. Dan sifat yang keempat, kejelekan yang keempat, bagaimana mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap tauhid. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya Yahudi menjadi orang-orang yang sangat jelek sekali, walaupun diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka itu para nabi yang sangat banyak. Yang keempat,
Itsbatu af'alillahi al-ikhtiyariyah, menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan ataupun sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala, yang sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat ikhtiyariyah, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Jadi sifat-sifat Allah itu ada dzatiyah. Ada dzatiyah yang artinya sifat-sifat tersebut tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Seperti apa? Seperti hidup, seperti mendengar, melihat, mengetahui, mampu, dua tangan, mata, yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan untuk Allah, maka ada sifat-sifat dzatiyah yang tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Seperti ilmu. Yang kedua ada sifat-sifat ikhtiyariyah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Seperti laknat. La'anahullah, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Dan ketika kita menetapkan sifat laknat untuk Allah Subhanahu wa taala dengan laknat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang paling mengetahui tentang dirinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tanpa menyerupai siapapun juga di jagat raya ini, di alam semesta ini. Sehingga ketika Allah melaknat, selain Allah melaknat tidak sama, tidak serupa. Karena wujud kita dengan wujud Allah berbeda. Dan Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala apapun juga. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Artinya Maha melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya selain Allah. Al-basirnya Allah, Maha melihatnya Allah, Maha mendengarnya Allah, As-Sami, berbeda dengan Sami dan Basir yang dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Itsbatul ghadab, begitu juga murka. Kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala murka. Karena dalam ayat ini Allah katakan wa ghadiba alaihi, Allah Subhanahu wa taala murka. Dan ketika kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala murka, sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan murka dan marahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Beda. Dan hadis-hadis juga banyak yang menjelaskan tentang murka. Inna rabbi qad ghadiba yawman lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu qat. Sesungguhnya hari ini yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di padang mahsyar, tidak pernah murka dengan kemurkaan hari ini, baik sebelumnya atau sesudahnya. Ini murka yang sangat besar. Dan dalam hadis sebelumnya kita pernah bahas, dalam bab-bab sebelumnya, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sungguh besar, kata Rasulullah, kemurkaan Allah atas satu kaum yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini Rasulullah tempelkan kemurkaan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat
yang mana sifat-sifat tersebut telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan kita garis bawahi sesuai dengan kebesaran Allah, dan kita tidak serupakan sifat-sifat tersebut dengan selain Allah, dan tanpa kita tanya bagaimana murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan murka ini juga termasuk dari sifat-sifat al-ikhtiyariyah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah kaitkan dengan kehendak Allah, bukan sifat-sifat dzatiyah. Jadi yang ikhtiyariyah ini sifatullah al-ikhtiyariyah, seperti Allah bergembira, Allah tertawa, Allah murka, Allah melaknat, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-6, itsbatul qudrati lillah, menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan. Artinya dalam surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang Yahudi, sebagian di antara mereka menjadi kera, dan sebagian yang lain menjadi babi. Sehingga ini menunjukkan maha kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu. Karena yang jadi manusia bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hewan. Dan ketika kita menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu, terkadang sebagian orang menambahkan perkataan-perkataan sesuai dengan perasaan-perasaan mereka ketika menghibur orang lain. Contohnya apa? Kadang-kadang sering saya dengar, ataupun di medsos kadang-kadang beredar, ataupun di status-status sebagian dari kaum kita. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah mampu apabila menghendaki. Benar gak? Pernah dengar itu? Benar? Coba antum balik. Antum balik ucapan tersebut. Artinya dari ucapan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk melakukan hal tersebut apabila tidak menghendaki. Bahaya enggak? Bahaya enggak? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mampu terhadap segala sesuatu, baik yang Allah kehendaki ataupun yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka ataupun yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala suka. Sehingga ini dibahas oleh para ulama, dan ini bukan dari kejelian saya, bukan. Disusun oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab beliau Mu'jamul Manahi, kamus perkataan-perkataan yang dilarang. Tebal kitabnya, 1000 halaman lebih. Di antaranya seseorang yang ketika mengucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah mampu, qadir, idasya, diiringkan dengan apabila Allah menghendaki. Beliau kemudian mengatakan apabila dibalik, mafhumul mukhalafahnya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki maka tidak mampu, dan ini sangat fatal sekali. Yang ke-7, annal uqubati min jinsil amal, bahwasanya hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tergantung dari jenis perbuatannya. Disebutkan bahwasanya mereka orang-orang yang melampaui batas di hari Sabtu, mereka seperti yang sudah kita sebutkan melakukan tipu daya, yang mana
tipu daya tersebut seakan-akan apa yang mereka lakukan adalah benar, akan tetapi pada hakikatnya mereka melakukan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala larang mereka untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan dunia di hari Jumat, supaya mereka fokus untuk beribadah kepada Allah. Mereka menolak, mereka milihnya hari Sabtu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan keinginan mereka dengan supaya mereka beribadah di hari Sabtu. Mereka beribadah, fokus beribadah di hari Sabtu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala uji karena mereka ini senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Sabtu ditampakkan di tepi pantai mereka, karena mereka ada di negeri Ailah, di tepi pantai yang nama pantainya itu adalah Qalazam. Maka ikan berkumpul di hari Sabtu dengan jumlah yang sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Dan ini terjadi berulang-ulang, sehingga setiap hari Sabtu ikannya kumpul, nampak jelas sekali. Mungkin ikannya menggoda-goda mereka kali ya. Seharusnya butuh jaring, tangkap saja bisa. Akan tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari selain Sabtu gak ada ikan sama sekali. Kemudian mereka pun mencari tipu daya dengan cara membuat jaring ataupun menangkap ikan di Sabtu. Di Jumat sore mereka meletakkan dan memasang jaring. Kemudian di hari Sabtu berlalu, mungkin waktu maghrib terbenam, tiba mereka langsung ambil jaring tersebut. Maka mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak dengan tipu daya yang telah mereka lakukan. Seakan-akan ini adalah amalannya yang benar, akan tapi pada hakikatnya mereka melakukan tipu daya. Akan tapi mereka melakukan tipu dayanya kepada siapa? Yang mengetahui hati-hati manusia, yang mengetahui segala perbuatan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka fakunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian itu kera yang hina. Kera itu tampangnya seakan-akan sangatlah mirip dengan manusia. Perbuatannya seakan-akan mirip dengan manusia. Bahkan kadang cara berjalannya manusia cuma lebih tegak saja, mereka masih ada bungkuknya. Akan tapi mereka bukan manusia. Sehingga mereka dikutuk dengan kutukan yang demikian, menjelaskan bahwasanya perbuatan mereka seakan-akan benar, akan tapi mereka telah melakukan perbuatan dosa. Dan ketika terjadi kemaksiatan ini, ada orang-orang saleh yang melihatnya. Orang-orang saleh pun terpecah belah menjadi dua. Ada yang mengingkari perbuatan tersebut, dinasehati karena ini berlalu lama. Yang tadinya sembunyi-sembunyi menjebak ikan-ikan tersebut di Jumat sore, kemudian sebagian besar melakukan hal yang sama. Yang tadinya yang melakukannya 1 orang, 2 orang, kemudian bertambah pekan depannya 4 orang, kemudian hampir sebagian besar dari orang-orang yang di negeri Ailah itu melakukan dengan perbuatan tersebut, kecuali sedikit dari orang-orang saleh. Dan sehingga apa yang mereka lakukan menjadi jual beli di pasar dengan ikan hasil dari tipu daya mereka di hari Sabtu. Sehingga orang-orang soleh pun terpecah menjadi dua. Yang satu memberikan peringatan dan nasihat dengan harapan supaya mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu diam terhadap amar ma'ruf nahi munkar, tidak mengingatkan supaya kaumnya berhenti dari kemaksiatan kepada Allah dan tipu daya yang mereka lakukan. Para ulama khilaf, siapa yang binasa di antara 3 kelompok ini? Walaupun pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, bahwasanya yang selamat hanya yang menunaikan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun 2 kelompok yang lain yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang mendiamkan
dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hukumnya berbeda. Yang melampaui batas dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera, dan yang lainnya tidak dihukum dengan hukumannya sama, yang diam terhadap kemungkaran. Yang kedelapan, anna haula'il yahud, bahwasanya orang-orang Yahudi saru ya'buduna taghut, mereka beribadah terhadap taghut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah katakan wa abadat taghut, dan mereka beribadah terhadap taghut. Wala syakka annahum hatta al-ana ya'budunahu, dan tidak diragukan, kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sampai sekarang pun orang-orang Yahudi mereka beribadah terhadap taghut, terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum abadu syaitan, mereka beribadah kepada syaitan. Wa ata'uhu, dan mereka pun taat kepada syaitan. Wa asawullaha wa rasulahu, dan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mereka menyatakan bahwasanya surat Al-Maidah ayat yang ke-60 ini seakan-akan bantahan yang sangat telak sekali bagi Ka'ab ibn Ashraf dan Huyai ibn Akhtab. Ketika yang dibahas dalam surat An-Nisa ayat 51, mereka datang kepada orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu lebih baik daripada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka dalam ayat ini dibantah bahwasanya kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, kalian wahai orang-orang Yahudi, kalian kedudukannya sangat jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tercela yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-60. Walaupun Ka'ab ibn al-Ashraf ini wafat sebelum, atau lebih tepatnya mati ya. Ka'ab ibn al-Ashraf ini pembesar Yahudi yang sangat memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah dia wafat setelah perang Uhud kalau tidak salah, atau sebelum perang Uhud. Adapun Huyai bin Akhtab ini setelah perang Khaybar itu diusir ataupun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Huyai bin Akhtab ini termasuk mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayah dari Safiyah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berkaitan dengan bahwasanya sebagian ulama mengatakan seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasanya yang berkaitan dengan babi dan kera-kera yang Allah Subhanahu wa taala kutuk ahlil kitab, disebutkan bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi yang dikutuk menjadi kera itu ketika mereka melampaui batas dan melakukan tipu daya di hari Sabtu. Adapun yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi adalah mereka-mereka pengikutnya Nabi Isa alaihi salam yang kufur terhadap meja makan Maidah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Dan ini pendapat sebagian ulama. Dan pendapatnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu seperti yang sudah kita sebutkan, bahwasanya dirubahnya menjadi kera dan babi itu semuanya bagi pelaku yang melampaui batas di hari Sabtu. Yang pemuda-pemudanya dirubah menjadi kera, dikutuk menjadi kera,
dan yang orang tuanya dikutuk menjadi babi. Alhasil surat Al-Maidah ayat 112 Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang dimintakan oleh Hawariyun kepada Nabi Isa alaihi salam. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' qala taqullaha in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihi salam berkata kepada Isa alaihi salam, apakah Rabb kamu? Walaupun pengikut setia tapi kayak kurang adab ya. Bener gak? Mengatakannya apakah Rabb kamu? Seharusnya tidak mengatakan dengan perkataan demikian. Sehingga ketika Nabi Isa hidup, Nabi Isa telah mewahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Isa tentang Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Mereka sudah mengenal tentang para sahabat. Sehingga orang-orang ahli agama dari pengikutnya Nabi Isa, dari orang Nasara, ketika Masjidil Aqsa ditaklukkan oleh Umar bin Khattab datang dengan kesederhanaan yang luar biasa. Begitu juga para sahabat datang dengan rendah hati yang luar biasa. Mereka serentak mengatakan, inilah sifat-sifat yang telah termaktub dalam kitab kami yang berkaitan dengan pengikut Nabi yang penuh kemuliaan. Ketika mereka melihat Umar, ketika mereka melihat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat-sahabat yang lainnya masuk ke Al-Masjidil Aqsa. Sehingga seperti yang saya sebutkan, Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah supaya dijadikan sebagai pengikutnya Nabi Muhammad dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Isa pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa bertemu dengan Nabi Muhammad di mana? Di Isra Mi'raj, ketika bertemu di langit. Nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Adam, ketika dilewati oleh Nabi Muhammad, mereka telah wafat. Adapun Nabi Isa masih di dalam kehidupan yang sekarang kita hidup ini. Karena diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Dan sampai sekarang masih hidup. Sehingga ketika bertemu Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad. Dan yang namanya sahabat Nabi itu apa? Definisinya apa? Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad dan nanti mati di dalam keimanan tersebut, maka itu seorang sahabat. Sehingga kata Imam Zahabi rahimahullah, wa huwa akhiru man mata minas sahabah. Isa alaihi salam itu adalah sahabat Nabi yang matinya nanti paling terakhir, nanti menjelang hari kiamat. Al-Hawariyun berkata, apakah Rabb kamu mampu an yunazzila alaina ma'idatan minas sama, untuk menurunkan kepada kami meja makan dari langit? Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian beriman. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Hawariyun berkata, kami menginginkan untuk makan dari meja makan tersebut. Bisa jadi karena kefakiran mereka. Wa tatma'inna qulubuna, dan hati-hati kami tenang dengan apa yang kami dapati. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami meyakini bahwasanya engkau telah benar kepada kami dengan doa-doa engkau diijabah oleh Allah. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami menjadi saksi terhadap kejadian tersebut. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'.
Isa bin Maryam berdoa kepada Allah, ya Allah Rabb kami, turunkan kepada kami meja makan dari langit. Karena Nabi Isa telah mengetahui maksud tujuannya. Takunu lana idan, sehingga ketika hal itu terjadi menjadi id untuk awalina, untuk orang-orang pertama kami, wa akhirina, dan untuk orang-orang terakhir kami, wa ayatan minka, dan tanda kekuasaan dari engkau, warzuqna wa anta khairur razikin, dan berilah kami rezeki karena engkau itu adalah maha pemberi rezeki. Qala Allahu inni munazziluha alaikum, kata Allah, saya akan menurunkan meja makan tersebut. Kalau dalam bahasa Arab Al-Maidah tidaklah dinamakan Maidah kecuali penuh dengan makanan. Apabila seperti ini tidak ada makanannya, maka namanya tawilah, meja juga. Akan tapi meja makan dikatakan Maidah apabila penuh dengan makanan. Maka kata Allah, saya akan menurunkan meja makan tersebut, Maidah tersebut. Faman yakfur ba'du minkum, siapa yang kufur terhadap apa yang telah saya turunkan, fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, saya akan mengazab mereka yang kufur kepada saya setelah melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah saya azab siapapun itu orangnya dari zaman kalian ini. Tidak ada. Karena azab yang paling besar Allah berikan kepada siapa? Orang-orang munafik. Dan azab yang paling besar Allah berikan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Sehingga ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang sangat besar yang tidak pernah berikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun dari zaman itu. Dari ayat ini para ulama berbeda pendapat, apakah permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah hanya sekedar kisah saja dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Mujahid dan Al-Imam Hasan Al-Basri keduanya mengatakan bahwa yang tercantum dalam berapa ayat tadi? Dalam 4 ayat ini hanya perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tidak pernah ada yang turun sedikit pun dari hidangan tersebut. Adapun pendapatnya jumhur dari ulama, maka hidangan tersebut, meja makan tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah terjadi. Sehingga dari orang-orang yang mereka kufur terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya mereka ketika memakan hidangan dari langit tersebut tidak boleh ada yang menyimpannya. Tidak boleh ada yang menyembunyikannya, disimpan untuk sore, tidak. Akan tapi dihabiskan, apabila tidak habis dibiarkan, tidak boleh ada yang menyimpan. Sebagian dari mereka menyimpannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kutuk mereka menjadi sebagian dari mereka menjadi babi. Sehingga dalam disebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy mereka pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u lana rabbaka an yaj'ala lana as-safa dhahaban wa nu'min laka wa nu'min bika." Wahai Muhammad, berdoalah kepada Rabb kamu supaya menjadikan bukit Safa itu menjadi emas, sehingga kami beriman kepada engkau. Maka Nabi Muhammad mengatakan, apakah kalian melakukan hal tersebut? Apabila saya rubah Safa itu menjadi emas, maka kalian akan beriman? Mereka mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Inna rabbaka yaqra'u 'alaikas salam." Sesungguhnya Rabb kamu mengucapkan salam kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Wa yaqulu lak, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada engkau, "In syi'ta
asbaha lahumus safa dhahaban. Apabila engkau menghendaki wahai Nabi Muhammad mengiyakan, niscaya bukit Safa itu akan berubah menjadi emas. Faman kafara minhum ba'da dzalika 'adzabtuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Akan tapi siapa yang tidak beriman dari orang-orang Quraisy langsung kontan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun juga, persis seperti orang-orang Tsamud. Orang-orang Tsamud menentang kepada Nabi Saleh, keluarkan onta. Dan permintaan mereka dengan permintaan yang sangat sulit sekali dilakukan, keluarkan onta dari batu. Dan kalau bisa ontanya lagi bunting. Dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka kufur, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang berkaitan dengan bukit Safa. Wa in syi'ta fatahtu lahum babat taubati war rahmah. Dan apabila engkau menghendaki wahai Nabi Muhammad, saya tidak mengabulkan permintaan mereka, akan tapi akan saya lapangkan untuk mereka pintu taubat dan pintu rahmat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal babut taubati war rahmah. Yang diminta oleh Nabi Muhammad, pintu taubat dan rahmat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan ikhwah? Ya, tafadhal. Apa pertanyaan, Pak? Jadi Ustaz menyampaikan Allah akan memberikan kepada itu suatu rahmat gitu, bukan dengan amalnya itu. Ya. Maksud saya untuk menggapai rahmat Allah untuk kita itu gimana cara Ustaz? Kalau bukan hanya dengan amal. Iya, jadi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali caranya, Pak. Yang pertama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tunjukkan rasa kasih sayang. Maka dengannya kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini bukan hanya kepada orang-orang yang di masjid, keluarga, ataupun siapapun itu, bukan hanya itu, bahkan kepada binatang. Ketika kita memiliki kasih sayang, bahkan kepada orang-orang kafir ketika kita memiliki kasih sayang, maka kita pun akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalian kasih sayangilah orang-orang yang siapapun yang ada di muka bumi, siapapun, maka Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit akan berikan rahmat kepada kita. Gitu, Pak. Banyak sekali amalan-amalan yang dengannya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, ikhwan? Cukup ya? Ya, silakan. Yahudi sama Israel. Kalau Israel itu pada dasarnya julukan untuk Nabi Ya'qub. Wa harrama Israilu ala nafsih, Allah katakan. Dan Israel mengharamkan atas dirinya beberapa makanan. Jadi Israel itu adalah nama untuk Nabi Ya'qub, yang artinya il itu artinya Allah. Jibrail, ilnya itu Allah. Mikail, ilnya itu Allah dalam bahasa Ibrani. Sehingga ketika nabi-nabi itu memanggil Allah dengan mengatakan ya Ilya, yaitu ya Allah. Dan Ilya ini memiliki dua makna dalam bahasa Ibrani. Bisa artinya Allah, bisa artinya Bapa. Sehingga sebagian orang-orang tersebut ketika berdoa memanggil Allah ya wahai Bapa, artinya ya Ilya. Jadi Israel itu artinya Abdurrahman. Itu julukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ya'qub alaihi salam. Adapun Yahud itu keturunan dari Nabi Ya'qub, dari Israel ini.
Nabi Yakub alaihi salam memiliki berapa anak? Berapa anak? 12. Di antaranya ada yang bernama Yahuda. Nah, Yahuda ini adalah bibit dari Yahudi yang mereka menisbatkan keturunan dari Yahuda, inilah yang kemudian dikenal dengan Yahudi sampai sekarang ini. Dan mereka ketika menamakan diri mereka sebagai Israel, itu dalam rangka mereka berupaya untuk mendapatkan kemuliaan. Untuk mendapatkan kemuliaan. Karena tidaklah disebut Bani Israel dan Israel oleh Allah kecuali ketika Allah memuji dalam Al-Quran. Akan tapi ketika menyebut celaan-celaan untuk mereka, Allah sebutkan waqalatil yahud, waqalatil yahud, walan tarda ankal yahud, dengan mengatakan mereka adalah Yahudi. Jadi bisa dikatakan berbeda antara Israel dengan Yahudi. Sehingga para ulama mengatakan ketika terjadi dari dulu ya, dari orang-orang Yahudi itu mencaplok tanah kaum muslimin di negeri Syam, maka para ulama membahas jangan kita mencela orang Yahudi itu dengan mencela Israel. Jangan, tidak boleh. Kita sebut mereka dengan Yahudi. Karena yang pertama, mereka apabila disebut Israel itu bangga. Satu. Yang kedua, apabila kita mencela Israel, maka yang dicela siapa? Nabi Yakub, yang mana memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Cukup, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.